Balik lagi di Apaan Sih di TV. Masih sama gua lagi tentunya dan bareng abang ini lagi. Siapa nama lu, Pe? Vidi Bule, boy. Vidi Bule, nggak pakai potan. Gimana Jan, kabar Jan? Baik, sehat. Sehat ya. Gimana selama pandemi ini berlangsung? Lu masih menjalani bisnis lu yang kemarin apa gimana? Masih sih. Masih ya. Aman berarti bisnis, apa agak sedikit ada penurunan? Penurunan Pak, karena pandemi kali. Oh iya, sama saya juga. Iya, anjing. Jadi hari ini seperti biasa. Kalau gua udah ngundang nih orang, pasti yang gua bahas itu ya seputaran band. Kalau nggak metalcore, ya screamo ataupun emo, Pe. Ya, gua harap lu tahu band ini sebab banyak yang nge-request juga, tapi gua nggak begitu tahu, makanya gua undang si abang satu ini ya kan. Soalnya performa dia di dunia emo dan screamo tuh menurut gua sih diragukan. Tidak diragukan ya, ingat ya. Jadi hari ini gua mau nge-review tatonya seorang vokalis, dan hari ini gua akan nge-review tatonya Chris Motionless from Motion Life in White. Lu tau band ini kan, Pe? Tahu. Gue jujur sih, gue nggak begitu tahu band ini, gitu. Tapi sih kalau sedikit gue bahas ya, dia hampir mirip kayak Marilyn Manson, bener nggak sih, Pe? Iya. Marilyn Manson, vokalisnya tapi dia. Bener, vokalisnya gayanya kayak Marilyn Manson banget sih. Banget. Dia sampai setelannya muka mimiknya itu kayak Marilyn Manson. Parah, dan tatonya gue rasa epic sih, Pe. Hampir seluruh struktur full ya, gitu dia. sih. Full banget Ya. Oke, langsung aja. Kita review tato pertamanya si Chris. Jadi kita lihat di lengan kanannya dulu ya. Jadi ada kayak tema apa sih ini, Pe? Japanese style gitu ya, kayak ngacak ya, ada bunga. Oh, dia nyampur nih. Jadi ada kayak retrosnya juga untuk bawahnya, udah gitu kayak ada gelang-gelangan gitu ya. Kayak nyampur. Jadi kalau bisa gue bilang sih di sini ini hampir kayak traditional Japanese tapi dicampur sama old school. Old schoolnya ada nih. Betul gak? Nah, bener gak? Tapi lu suka warna-warna gini? Gue sih lebih suka sih sama warna bunganya nih. Karena kayak punya gua kali ya. Oh iya. Anjing, dia malah bilang katanya kayak punya gua gitu. Iya juga sih. Iya, benar-benar juga sih. Agak iya. Iya, kan bener kan? Oh, tapi ya sekilas bener-bener mirip kayak Marilyn Manson sih. Gila sih ini sih. Kayak Marilyn Manson ya. Oke, next. Kita masih ke lengan kanannya. Oh, ternyata di cover up. Jadi yang lengan atasnya, Pe, di cover up. Kok malah jelek ya? Jadi di cover up bintang gitu. Gue nggak tahu. Padahal kan tadi ada kayak gambar lily water gitu ya, Pe ya? Lily water. Kok jadi jadi kalau di blok gitu. Nah, ini yang... bener, kalau bisa kalian lihat sih jadi kayak di blok hitam-hitam, di kayak dikurung bintang begitu sih. Gitu. Aduh, enggak sih gue ya. Jadi kayak kurang ya. Apa dia ada rencana mau kayak Savick Black mungkin, Pe? Bisa jadi sih kayak gitu. Kan di US itu Savick Black tuh emang bener-bener lagi happening ya. Lu nggak ada niatan? Enggak, Pak. Enggak pantas di Indonesia Savick Black. Jangan lah, jangan ditiru ya. Oke, next. Sebab tatonya banyak, kita harus agak cepet ya kan. Kita beralih ke lengan kirinya Chris Motion. Jadi, temanya kayak ini ya, kayak gotik sama kayak ghost story ya. Ghost story. Iya kan, bener kan? Jadi kayak ada gambar hantu-hantu gitu. Temanya, gila sih. Coloringnya gue suka banget, Pe. Jujur sih, ini epic banget. Dan gitu ada apa namanya kayak tato lu? Spider White. Berarti jarang pulang ke rumah. Karena tur mulu. Karena tur mulu, gila sih. Itu identik, Pak. Kalau lu bikin Spider White itu, ya lu mencerminkan lu nggak betah di rumah. Iya, jadi keluar mulu ya. Jadi lu influence otak lu ada di luar. Refreshnya di luar ya gitu. Bener juga sih. Tapi lu suka tema-tema kayak gini, Pe? Gue sih lebih masuk kayak gini konsep gua. Kalau untuk gua pribadi. Iya, benar-benar. Soalnya karena kan gua kan gini banget nih. Iya. Tapi gue bener sih, gue suka warnanya sih soft banget, birunya soft banget, dan gambar-gambarnya sih masuk sih, walaupun dia memang nabrak-nabrakin maksa gambarnya, tapi nice lah. Ya, oke, next. Kita masih ke lengan kiri tapi dalamnya Chris Motionless. Jadi ada kayak
gambar apa sih ini? Ikan hiu. Ikan hiu. Iya, ikan hiu bener gak sih? Iya, ikan hiu bener. Iya, ikan hiu ya. Udah gitu di bawahnya ada kayak realis. Realis siapa ini? Gua nggak tahu ya. Lu nggak tahu? Mungkin kalau ada yang tahu komen. Komen aja. Ini komen di bawah ya kan. Ini realis foto siapa gitu. Gua nggak seberapa tahu soalnya gitu. Tapi gue bilang sih biasa aja. Kayak ikan hiunya tuh ikan hiu kayak old school gitu ya, kayak traditional American style kayak begitu lah. American style kan. Iya, karena ini band Amerika kan. Bener sih. Tapi warnanya sih oke gitu warnanya. Oke, next. Kita masih di lengan kirinya tapi di belakangnya ada lambang band Misfits. Misfit tuh sebenarnya alirannya apa sih, Pe? Misfit pang kayaknya sih. Pangkor gitu. Pang setahu gue sih. Oh iya sih, kayak agak-agak ngepang gitu ya. Dia rambutnya panjang ke bawah gitu ya. Oke, next. Berarti Misfit dari band mana? Amerika juga? Amerika. Oh, Amerika ya. Oke, next ya. Jadi kita ke jari tangannya Chris Motionless. Jadi jari tangannya ada tulisannya, tadinya ada tulisannya Last Kiss kalau nggak salah, tapi di laser bro. Bukan Last Kiss from Everlyn ya. Oh bukan, dari Bandung. Tapi itu band itu masih ada nggak sih? Masih. Tapi alirannya setahu gua jadi berubah, jadi kayak alternatif ya. Jadi kayak gitu. Alternatif lah. Dan kalau lu bisa lihat Last Kiss-nya dihilangin, di laser apa gimana, di bawahnya ditulisin Lost Boys, bocah hilang. Bona, drag, gitu lah lu bisa baca sendiri. Dan tapi letteringnya gue bilang kurang sih. Ya, kurang ya. Nggak bagus, makanya aja di laser sama dia. Gitu, nyesel kali bikin. Oke, next. Kita ke punggung tangan kanan dan kirinya Chris Motionless. Jadi kalau yang kanan dulu kita bahas ada tulisannya Halloween. Wih gila, udah horor banget doi yang kanannya. Halloween, udah gitu main ada kayak ya standar-standar warna ungu. Dia suka banget warna ungu, banyak unsur warna ungu. Bener gak sih di tatonya si Chris ini? Udah gitu ada gambar kayak spiderwebnya juga, karena tema Halloween gitu. Dan di punggung tangan sebelah kirinya, kalau kalian bisa lihat ada kayak gambar wanita iblis gitu kayaknya, iblis-iblisan warnanya hijaunya tapi hijaunya soft sih, gue suka sih. Entah, gue nggak tahu itu karakter apa ya nggak. Kalau ada yang tahu komen aja sih karakter. Iya, komen aja gitu kan. Biasanya kan netizen pada tahu deh. Iya, biasanya mereka tuh maha tahu. Kita kan ilmu kita cuma tahu itu. Oke, next. Kita ke jari jempolnya Chris Motionless. Jadi 1031. ada 1031. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan fansnya 1031 itu apa, kalau gue nggak tahu. Tapi B aja sih kalau dari segi lettering untuk lettering untuk angkanya sih gue bilang biasa aja sih. Dan di sininya juga ada tulisannya Triple X. Hardcore. Oh iya, ngeri juga sih dia. Kayak kode pakong ya. Anjir, masih ada ya? Masih. Masih bahaya lu pakong lu. Apa kayak online sekarang gitu? Kayak Bapak tahu banget ya. Bapak tahu banget sering masang kayaknya nih, gila. Tebus berapa kemarin, Bang? 1.000. Iya. Oke, next. Kita ke area dadanya Chris Motionless. Jadi ada tulisannya The Love apa ya? Birthday. Ya kalau The Love ya kalau salah sorry ya, kalau misalnya ada yang lebih bener bisa membetulkan silakan komen, tapi yang gue baca sini sih The Love Birthday. Jadi letteringnya lettering standar sih, tapi oke lah ya. Oke sih, gila. Oke, next. Kita ke dada dan perutnya Chris Motionless. Jadi di cover up. Jadi yang tulisan tadi ditutup beginian ya. Jadi kalau di dada sama perutnya itu ada gambar kayak rumah hantu. Bener nggak, rumah hantu di film Casper? Kalau ada yang tahu film Casper, dia itu kayak rumah hantu terus, wih gila sih ini sih. Backgroundnya main kayak kegelapan malam gitu. Jadi tadi yang tulisan tadi tuh udah dihilangin semua, Pe. Oh jadi di cover? Di cover sama gambar. Gila sih ini sih. Ini sih nggak ngelogika menurut gue sih. Idenya itu loh, Pe, lu ngorbanin space yang banyak hanya demi buat kayak seolah-olah rumah-rumahan hantunya ini hidup. Dan di rumah hantunya ini juga kalau kita lihat sih belum kelar ya. Mungkin ini kan gambar lama, kalau yang sekarang mungkin udah kelar ya kan, Pe ya. Gitu. Tapi gokil sih. Gokil menurut gue sih. Oke, next. Kita
kerusuk kanan dan kirinya Chris motionless. Jadi Cakep nih. temanya adalah mirror. Jadi Mirror. kanan dan kirinya itu ada kayak tema untuk alat untuk motong jenggot gitu. Bener gak sih? Ada sisir sama alat pemotongnya. Kayak yang di barbershop gitu tuh. Dan ada sayapnya balik lagi. Keren sih Pak. Wah, Asli gue jadi pengen ditato nih sama lu. Iya, boleh dirusuk ya. Dirusuk ya. Iyalah. Kayak kalau Bang Bule ini kulitnya putih ya kan. Jadi kalau sekali gores aja dia langsung udah udah berasa ya. tapi jujur sih ini temanya epic banget. Gue justru ada pemikiran pengen kayak gini, Pak. Ini temanya hampir dipaduin New School sama Transpolka. Bener nggak sih? Transpolka main warna merah doang kayak gitu menurut gua. Ya kan, Transpolka gitu sih. Wow, ini epic sih bro. Kalau lu bisa lihat sih ini gila sih. Jadi justru gue mau kayak gini yo konsep gue nih yang di sini nih. Oh di leher. Di leher. Jadi dia tuh nggak mau udah diamond gambar. Udah bosen ya. Jadi kayak gini ada sayapnya gitu ya. Di leher sini sih. Iya. Tenggorokan kali. Iya jadi. Baru lupa itu makanya. Oh iya. Dikit-dikit dulu. Ini warnanya mau main merah aja. Jadi Transpolka. Boleh. Sih ada konsep kayak gitu. Ada konsep ya. Oke, next. Kita ke area tenggorokannya si Chris. Wih, mantap nih. Nggak ini dia mantep ini. Peti sama lilin, Pak. Sama apa sih kayak Halloween gitu ya? Halloween. Jadi ada labu Halloween, ada kuburannya juga. Udah gitu gotik ada. Gitu, udah. Ini gotik bener sih ada. Sayapnya kelelawar. Dia alirannya agak gotik nggak sih? Dikit ya? Dicampurin unsur gotik dikit, bener nggak sih? Setahu gue ya. Iya, kalau salah mohon maaf ya. Apa gitu. aja nih? Setahu gue sih bandnya sih post hardcore, ada post hardcore-nya, ada untuk heavy-nya juga ya. Heavy metalnya ada, gotiknya ada. Yang gue tahu nih. Lagunya tuh Abigail gitu. Oh, Abigail. Gue juga belum denger sih jujur. Abang ini lebih tahu soalnya kalau saya nggak tahu memang. Dia ada clean juga mainnya. Dia jadi juga. Dia clean sama Scream. Oke. Band ini. Tapi asli sih kita balik lagi ke tema tato yang di tenggorokannya ini, backgroundnya dia itu kayak awan-awan. Wah anjing sih, sampai atap sini dia awan-awan, gila kepikiran nggak sih? Anjing lu ini malah parah sih. Ini gue bilang nice banget sih. Terus putihnya di lilinnya itu soft banget. Dia main biru mudanya. Iya nggak, Pe? Dapat biru mudanya. Anjing dapet. Ini tuh warna biru itu kalau di apa ya, kalau di kulit agak susah Pak. Sebenarnya hijau tuh. Betul. Ya, bener. Hijau muda begini. Ini kayak gini nih. Hijau muda. Hijau stabilo campur kayak misalnya biru soft gitu, biru awan ya. Agak susah jujur masuk. Sama ungu kayak gini tuh emang rada. Gue dulu pernah tato ungu, tapi jadinya abis kayak gini. Warnanya abis karena iklim kita tuh bukan kayak iklim di dia. Kalau dia kan di Amerika sana kan iklimnya suhunya rendah. Kalau kita nih barbar. Iya kan gitu, kayak siang-siang nokip. Padahal tuh panas lu nokip gitu kan. Barbar. Kalau di sana mah malam ya justru ya. Iya, biasa. Putih justru. Gue waktu pas ke mana sih, ke Australia waktu itu, dia tuh air putih mahal Pak di sana. Iya, setahu gue juga ya. Kan? Bener sih air putih. Kalau bir tuh murah, justru kebalikan. Nah, justru biasa kayak biasa. Kayak biasa. Justru di sini justru bir yang mahal. Air putih murah banget ya kan. Ada 2.000 tapi tapi sih gitu. Kalau bisa ya kan. Itu kebalikan. Iya, kalau bisa sih ya, kalau Bapak tur lagi ke luar negeri ya saya ikut ya. Saya nggak apa-apa lah nge-kruin. Soalnya panggungan saya sepi. Ya udah terpaksa ya. Udahlah gitu. Saya nge-kruin nggak apa-apa untuk Bapak ini kalau ada kata tur lagi ke luar negeri gitu. Ya lagi gitu. ngerilis lagi Pak. Oh iya, ngerilis ya. Dari nol lagi lah. Udah ya, apa-apa lah namanya juga. Penting bandnya jalan. Jangan sampai bandnya nggak jalan kayak saya. Iya. Ya udah. Iseng-iseng aja dulu. Iya. Oke, next. Kita ke leher kanan dan kirinya Chris motionless. Jadi, gila sih. Kita bahas dari lehernya dulu ya. Kanan kiri tuh balik lagi ada tulisannya I was crying Saturday night. Jadi kayak di sininya apa ya? Jadi kayak kalau misalnya rapper luar negeri tuh ada Yellow Wolf juga sama ada tulisannya kayak gini. Iya, kayak tahu gua. Dan balik lagi sih kiri kanannya dipenuhin cuman sayap kelelawar tadi, soalnya dia ngantepnya itu area tengah sama kiri. Ya kan, sama ranting-ranting pohon kering. Gotiknya dapat, tapi gila sih tulisannya. Asli nih. Birunya fuck, parah, birunya sampai langit-langit tenggorokan. Dapat banget gitu. Iya, parah sih.
Sue. Tapi sih gue nggak jamin ya biru ini bakal bertahan selamanya sih. Lu bisa yuk natuin gua kayak gini. Oh bisa. Warna birunya enggak tuh cetar ya. Oh bisa. Ya yang penting. Bagian Iya iya. Semua bisa diatur gitu. Oke. Semua bisa diatur gampang. Tapi lu suka tema yang di atasnya langit-langitnya ini? kan konsep gua, Pak. Iya. Kayak gini gua itu paling demen Ngeri tuh sih. kayak gini-ginian. Parah Konsep sih. yang kartun-kartun. Aduh. Dia jatuhnya sih emang bener sih. Ini dia tuh hampir semi kartun tapi dapat gotik kayak kartun gotik. Iya, dapat. Iya. Kalau kartun ada juga kan band-band yang lain paling ya tergantung selera sih ya. Iya konsepnya. iya. Kalau lu suka yang selera kayak gini ya. Heeh. Oke next, kita ke kaki kirinya. Chris Motionless. Jadi ada gambar temanya Tribal. hampir tribal sama Samoa. Lebih tepatnya Samoa tribal. Samoa tribal. Jadi kayak tato-tato di suku Dayak. benar. Kalau di Dayak terus kalau dia tuh di Hawaii. Di Hawaii kayak gini-gini temanya gila sih. Dia kayaknya apapun unsur dimasukin kayak Japanese style ada tadi ya, terus New School, American Old School style. ada ya kan, terus udah gitu iya American style-nya dia ada, gila sih. Dan ini semua tribalnya pun ada. Oh ini gila sih menurut gue sih. Lu suka tema-tema gini gak sih? Gue sih enggak sih. Kalau gua sih kalau ini apa ya, kalau suku-suku kayak gini kan Kurang ya. Kayaknya kalau badan nggak keker tuh kayak nggak pede gitu. Iya bener gak sih? Kalau kayak The Rock gitu kan dia ya bagus ya. Tatonya tuh bagus gitu The Rock tuh. Kayaknya kalau ini nih kurang gitu kan. Iya oke. Oke next. Next. Wih, kita ke kepala kirinya Chris Motionless. Jadi ada gambar tema Halloween. Gue nggak tahu nih tema Halloween-nya tuh apa karakternya, gue lupa. Dan ada kayak Ini sih kayak malaikat. nggak kayak malaikat. Jadi di Halloween tuh ada tokoh ini kalau yang gue tahu sih gitu. Terus kayak di bawah-bawahnya tuh kayak ada kelawar terbang bawa peti mati. Wih anjir, serba gotik bro. Iya benar. Ya bener gak sih? Kepikiran atau di kepala? Ini sih dia belum full ya waktu itu ya. Kayaknya masih Ini foto lama sih. udah lama kayaknya. Tapi sampai pala coy. Gila sih. Hah? Kalah kayaknya Oliver ya. Oh tetap Oliver lah. Emang iya? Iya parah Oliver mah. Dia Oliver tuh punggungnya udah penuh, kalau dia kan belum nih. Belum. Ini kan yang lama Oh yo. iya. Oh iya benar. Oke next, wah ini nih kita ke area punggungnya. Tadi kan gue bilang gue kirain belum ada dan ternyata ada. Oh gambarnya gila sih. 3D ya. Iya jadi kayak seolah punggungnya tuh jebol terus ada kayak kalajengking. Oh dia Scorpio. Scorpio. Atau enggak? Ya mungkin rasi bintangnya dia Scorpio. Nah gue nggak tahu ya. Jadi kayak punggungnya Spider-Man gitu, bener gak sih? Kan Spider-Man ada filmnya dia pecah gitu tuh bajunya dan rusak keluar kayak begini sih. 3D ya. Iya jatuhnya memang tema-tema 3D sih. Gitu. 3D sih kayak gini. 3D. Karena dia nyesuaiin kiri kanannya dia itu kan udah makan ruang tuh rusuknya itu. Jadi ya mungkin bisanya pakai gambar kayak begini. 3D. Gitu. Oke. Gokil sih menurut gua sih. Kayak ini gue masih 3D. Iya hampir sama-sama kayak Sama gitu. ya, Tapi ini konsepnya satu punggung sih kalau gua bilang sih. Overall dari semua tato-tato Chris Motionless, lu paling suka yang mana, Pe? Gua paling sukanya yang tadi tuh yang ghost apa? Tadi itu Di lengan apa di mana? di biji itu. Di lengan lah. Iya, Tadi iya, kan lu iya. kan- Di lengan kiri temanya Ghost Story ya kan. Gila. Kenapa lu suka dengan tema Chris Motionless yang ada di lengan kirinya? Apa ya? Karena gue demen karakter hantu-hantu kayak gitu ya. Karakter hantu Iya sih. yang kartun gini nih. Iya bener. Dia kartunya tapi kartun Nightmare. Nightmare. Iya bener ya. Nightmare. Serem ya. Gila sih. Terus kalau suruh nilai, right nilai dari 1 sampai 9, lu kasih nilai berapa, Pe? 9. 9 ini. 9. Kalau gue kok malah lebih seneng yang di tenggorokan gue tuh. Kalau gue ya, ini nightmare juga yo. iya, enggak, tapi temanya beda. Kalau di tenggorokan itu pertama dari tingkat kesulitannya oke. Terus udah gitu, dia ini pasti bertahap proses pewarnaannya. Nggak mungkin langsung udah gitu tema-temanya ada kuburan, labu-labunya Halloween itu gue bilang keren dan lilin. Ini menurut gue sih keren. Kalau gue sih yang ini sih, gitu. Lu yang ini nggak suka? Gue kurs kalau. Kenapa? Apa ya? Gue kalau di leher sih rencana Yang tadi itu ya, yang kayak Transpolka tadi itu kayak gitu. transpol kayak gitu. Kalau enaknya sih apa simple bahkan di leher. Oh, nggak pengen tema-tema kayak kuburan-kuburan gini, nggak pengen. Kuburan sapi.
Iya benar juga sih. Kuburan betet sih. Iya. Kalau di sini jangan tanya lagunya, saya suka lagu apa jangan. Kalau Bapak tadi suka lagunya Abigail. Gue bakal dengerin lagu-lagunya dari band Miu ini ya. Tapi nanti lah, gue kan nggak begitu tahu ya. Pokoknya kayaknya sih lagu-lagunya ngeri. Gue nggak tahu, Pak. Gue belum pernah denger lagunya, kayaknya sih ngeri. Kalau konser itu ya, yang gue lihat di YouTube ya, dia basisnya itu bener-bener kayak dandanan cewek, Pak. Basisnya. Sama kayak basisnya Marilyn Manson dong. Nah, jadi cewek terus ada gitarisnya pada hitam semua, dicemong-cemongin kotor kayak gitu. Oh, dia selalu gitu. Nah, gitu. Ada terus keyboardisnya sama. Nah, gitu. Beda sama Red Bloody Lips ya? Kalau dandan harus keren, kalau Red Bloody Lips nggak perlu yang gotik-gotik. Itu karena dikontrak. Kalau nggak dikontrak jadi sesuka lu. Sesuka gua. Kalau itu kan udah kontrak, Pak. Itu kan endorse. Tapi scream aja dong, tolong, mungkin fans-fans lu pada pengen denger Bang Bolen Cikidul. Coba scream dulu. Janganlah. Enggak apa-apa. Ini penonton pada pengen dengar lu gitu. Ini. Ngeri ya. Ternyata kameramen gua sampai mundur-mundur. Bukan apa, takut baunya. Sawan ya. Ya, bahaya. Ya, mungkin gimana? Ada lagi mungkin yang disampaikan? Jadi yang mereka yang belum tahu nih band. Band Miu ini. Jangan lu ngomong, band gotik. Tapi sebenarnya alirannya post hardcore. Aliran aslinya post hardcore. Ada clean-nya. Ini vokalisnya ini, dia clean juga bisa. Gue soalnya belum pernah dengerin tahu. Deh. Yang gue demen sih Abigail. Lu dengerin deh. Kalau lu tahu nih band, lu dengerin Abigail. Judul lagunya. Nah itu bagus ya, banget, bagus ya. Enak. Tapi kesininya kayaknya udah enggak ya, mungkin apa masih? Agak lebih banyak klinik kayaknya sih. Untuk kesininya, usia. Jadi udah nggak mau busuk kayak Oliver aja kan? Iya, Oliver iya, Day for You gitu. Day for You. Iya, saya pengen nge-review itu tapi kayaknya agak ragu-ragu, ngeri copyright. Jangan, capek saya ngeditnya. Ngeri copyright. Ya mungkin segini aja kali Pak ya. Segini aja. Mungkin bisanya kalau ada saran, kritik ataupun lu pengen request ya. Bisa kemana Pak? Bisa ke IG gua, bisa ke iya. Atau nggak bisa di kolom komentar di bawah ya? Gitu. Jangan sotoy dengan lu band-band luar tuh, sotoy gitu. Bang ini kalau nggak beneran kalau udah ngomongin band udah ngeri. Kalau yang gua tahu tuh netizen pada sotoy. Ini band-band apa gitu. Kadang-kadang so tahu gitu mereka tuh. Sotoy itu so tahu. Sotoy. Gue kirain sotoy itu makanan. Sotomi. Oh iya, siap. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Subscribe biar channelnya berkembang. Pokoknya see you in the next video. Bye.